tukang beca atau tukang apa gitu masuk ke dalam nggak keluar lagi. Tapi era-era angkong kita Tapi kayaknya habis itu langsung ada rumah di atas pohon. Dia inian membangun Dari becanya. ono nasi gede ono. Nasi gede kita takut. Nasi banyak maksudnya. Serem sih. Iya kan? Gua ke Parung sana ke Bojong Sari begitu. Tetangga mak-mak depan kontrakan. Buset. Gondrong-gondrong banget itu temennya. Gitu kan ya. Ada yang begitu tuh. copet kali ya. Nah, nyeletuk lagi nih bapak-bapak ya. Kalau dulu mah itu namanya pagoda, pasukan gondrong dangdut. Ada yang begitu. Serius. Hey. Balik lagi di podcast Bram. Kali ini kita nggak cuma berempat. Sekarang udah bareng sama tokoh masyarakat Depok. Wah, ini tokoh masyarakat, tokoh skena musik permusikan Depok, Padepokan Depok semuanya lu ya. Pakai mic. Agak dibahas. Aduh. Sorry ya. Sebenarnya gue udah tahu. Cuman biasanya gue kalau megang mic gini pengen Nyanyi. Iya. Kebiasaan ya. Apa nih? Iya, pacar apa? Ada ini busanya soalnya. Busanya warna biru pan. Mau ganti warna oranye enggak? Boleh. Emang ada? Ada. Udah request warna ya dia ya. Ada inian. Nanti kita warna awesome deh kita. Ganti warna coklat tau nggak? Oh, bisa nih. Itu bukan ganti warna, Rusak goblok. ketumpahan. Jangan jam dari All Sam. Keren. Ini akhirnya kan kita selama ini mengklaim podcast yang Depok banget, Cang. Tapi belum pernah datengin tokoh yang Depok banget. Betul. Lu kan udah setara Insinyur Juanda kan lu. Juga kan udah setara Om Margonda. Dia tuh seumuran sama jembatan Panus katanya. Itu Belanda mah dulu. Ada Dana Haji Asnawi. Oh iya. Salah lo. Ini lu kenal gak Kong Jaini? Siapa itu? Ini sebuah sohibul hikayat tokoh masyarakat di Depok. Cagar Alam tuh Pancoran Mas. Baru-baru langsung ngasih ini. Gila. Fakta nih. Fakta menarik. Fakta menarik. Itu baru ya dia. Itu baru. School sih dia lebih vintage dari rel. Kagak Kong Jaini tuh jadi tokoh masyarakat di Pancoran Mas. Kalau lu tahu ada Cagar Alam. Tahu. Nah, di situ tuh markasnya Olsam tuh Cagar Alam. Oke. Di tengah hutan itu. Iya. Kan potongannya begini gondrong. Emang kita orang hutan. Jadi kalau kata beliau nama lain dulu Cagar Alam itu Alas Tua. Alas tua. Itu berarti dulu banyak pohon-pohon gitu, Cang. Wah, bukan cuman pohon, flora dan faunanya komplit. Badak. Enggak, dia adanya ini. Hiu di air. Ini kan hutan. Ayam kalkun. Serius. Masih kalau lu pernah lewat Cagar Alam masih pagernya berduri tuh kawat duri. Nah, ada ayam kalkun, menjangan tau gak kayak kijang gitu. Kijang. Iya, tahu. Jangan. Sekali ulak keluar. Beneran emang kan habitatnya dia kan. Iya sih. Mungkin padatnya penduduk hari ini jadi binatang pada stres, nggak tahu dipindahin kemana. Ngumpet kayaknya ya. Tinggal tumbuh-tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhannya kan jadi balai konservasi tuh buat teman-teman di IPB kalau nggak salah ya. Oh gitu. Ada polisi hutannya di situ. Serius-serius pakai celana kargo pendek lu. Oh iya. Sama Salomon kah? Salomon. Kalau Salomon. Salomon ke kerikil dong. Agak skena dikit. Iya jadi emang kayak gitu dulunya hutan Depok itu. Cornelis Klastin datang. Sejarah. Coba ulang. Sejarah. Coba ulang ya, coba tahu ulang. Asal ya namanya. Iya. Ini sahih. Sahih nih. Cornelis Kastlin. Kastlin. VOC tuh. Abang-abang Depok asli. Abang-abangan Belanda ya. Belanda. Dia datang akhirnya jadi statusnya Cagar Alam pertama se-Nusantara. Se-Nusantara malah ya. Serius sama yang di Cianjur kalau nggak salah satunya. Itu dia yang mengukuhkan, Cang. Iya, emang Ini Cagar Alam. Dia ngomong gitu kan. Di mana si Pitung? Mana? Saya akan buat ini. Ada logat itu ya. Logat kayak Pitung manggil Pitung gitu.
makanya gua nggak setuju banget ketika ada berita desas-desus revitalisasi cagar alam Oh iya, benar. Betul. jalur jogging. Oh, bukan kebiasaan orang kita. Maaf aja ya. Jogging mah. Jogging mah ngabah. Ah. Depok banget jogging, Iya, bro. sehat mah apa ya sehat. Ke UI ada UI. Betul. Gitu, Betul. ya kan? Lu naik kereta. Kalau orang Depok lama, orang Tayem naik kereta. Depok baru ya lu Turun UI udah. Pocin. Iya, Pocin UI langsung. Boleh UI boleh. Langsung lari ya. Iya gak sih? Iya. Ngapain? Ngapain harus cagar alam revitalisasi buat begitu-gituan? Alah. Alah, tai kucing lah kemarin. Hei, kenapa lu marah sih? Ini kan cuma ini aja ngobrol aja. Lu setuju gak? Apa? Kalau misalnya ada revitalisasi terus dijadiin Track jogging. track. Enggak. Enggak kalau gua. Enggak lah. Karena menurut gua udah cagar alam biar begitu aja. Betul. Sampai kapanpun. Nah, ada beberapa butir-butir yang gue setuju ya. Kalau pagernya oke lah. Dirapihin, tahu-tahu ditinggiin gitu. Takut ini. Ya tinggi-tinggi banget enggak. Renov banget lah. enggak. Ada satpam Iya. yang ada satpam ya. Dirapihin aja Dirapihin lah. Kasih kawat Itu listrik. oke. Iya. Boleh tuh. Itu Taruh oke dulu lah. Indian ya. Terus tumbuhan-tumbuhan endemik aslinya coba di tata ulang. Emang tumbuhan sana yang asli apa nih, Jang? Wah, rotan berduri. Rotan berduri. Iya, rotan-rotan tuh banyak di cagar alam gitu. Gue belum pernah ke dalam sih. Iya, gue juga belum pernah sih. Gue lewat dulu gua. Jangan pernah Cang, ke dalam Cang. Zaman bocah pernah nyari layangan. Dapat layangannya. Layangan nggak dapet, ada inian madu. Kok banyak orang ini baduy soalnya. Bukan. Lucu banget lagi. Serius. Getah-getah karet gitu. Oh, iya. Kalau UI juga ada tuh. Itu jadi pohon-pohonnya Iya, maksudnya. Iya, terus sama pohon-pohon gatel yang nempel di celana. Iya. Oh iya, Yang iya, apa iya, nusuk-nusuk, nempel. nusuk-nusuk itu. Itu banyak banget tuh. Bahkan katanya dulu di dalam ada suku kanibal juga. Kayak Amazon. Kalau Kayak Amazon. pernah sih ada isu-isu kayak Anjing ada bener lagi. Ada isunya lagi. Ada ini fun fact deh. fun fact iya deh. iya tukang beca atau tukang apa gitu masuk ke dalam nggak keluar lagi. Tapi era-era angkong kita Tapi kayaknya abis itu langsung ada rumah, ini ada rumah di atas pohon. Dia ini yang membangun Dari becanya. terus dia keluar nyaa gitu kan. Anjing salah. Tarzan. Iya, lucu banget jadi warga situ dia. Udah jadi Tarzan aja. Asal. Di dalam ada emang ini kali, Cang. Apa ya? Kayak yang kemarin rame tuh goa-goa yang nembus ke Mekah. Oh iya, bisa jadi Cang. Tapi kalau nggak apa-apa. Padahal belum dibahas tapi Waduh. kayak Iya, pengen emang banget ya. Itu kayak gitu Emang gitu sengaja ya. itu. Emang sengaja apa ya? Apa cagar ya kita Depok, kenapa sih Depok kalau menurut lu pada pasti kan setiap nama ada sejarahnya ya kan. Iya. Nah, yang lu tahu deh. Jadi gue yang nanya nih. Abis itu gue muter-muter begini. Santai aja. Jadi coba dari Mamat. Ya, dari Mamat. Dari Mamat coba. Dari lu Mat. Dari lu Mat. Yang lu tahu. Soal Depok. Soal Depok. Katanya lu kan berhubungan langsung kalau ngobrolin dari kemarin-kemarin tempo-tempo Depok banget nih Oke. podcast. Kita udah Depok bosen ngomongin Depok kayak sejarah Depok tuh asalnya dari nama Kristen gitu-gitu udah sebenarnya udah bosen, Cang. Nah, dari kata Depok kan sebenarnya itu Padepokan. Iya itu kita juga pernah bahas. Itu bukannya ini ya ada orang Pak Depok kan? Iya. Oh, lebih bentar loh saya. Berarti salah orang. Salah orang tuh. Oh bukan itu. Ada orang berantem ngegampar. Depok gitu. Awalnya gitu. Depok. Oke, kita ganti dah memaknainya. Depok ya. Iya dong. Lucu tuh. Kalau gue nih pengennya, gue melihat Depok adalah kota yang unik aja sebenarnya, Cang. Unik karena apa ya? Semua banyak hal-hal yang gak masuk akal kita pikirin itu ada di Depok. Betul. Kalau gue gitu mikirnya. Enak ya kalau guru PPKN ngomong. Guru PPKN. IPA. Salah lu Cang. Gue harus lurusin dulu kok. Iya, gue gak bisa. Gue gak bisa PKN. Sorry. Lu mau maknai Depok kayak gitu. Iya. Gue yakin lu pasti sama jawabannya. Kalau lu Ler? Nah, Gua. Iya. Ini secara gue ya. Secara ini lu. aja. Kalau gua dari dulu tuh apa ya? Tempat tinggal nyaman lah yang gua tahu. Asik. Sesimpel itu aja sih. Soalnya banyak Kenapa menurut lu nyaman? daerah
Gua tuh banyak kan orang-orang yang Maling. perantauan. Banyak maling. Nyaman ngambil gitu. Berarti goblok kalau itu mah. Dibilang itu orang pasti maunya ke Depok tuh buat tinggal. Tepat nyaman untuk orang-orang tinggal. Pulang ya buat Pulang, betul. Kalau gua nempatin Depok tuh seperti itu, nyaman lah pulang. Gue tadi mikirin itu juga lagi. Biar lu ntar nggak jawab ini ya. Di kepala gue begitu karena di lingkungan gue tuh rata-rata orang ngerantau tuh ke Depok pasti. Walaupun kerjanya di Jakarta, Betul. gimana, tapi rumahnya di Depok. Bahkan rata-rata orang yang Jakarta yang digusur yang pindah-pindahan tuh rata-rata nyari tempat malah Di Depok. di Depok, Bojong, Citayam. Setuju tuh. Murah tuh. Kalau gue ya nih, gue belum nih. Ya boleh. Gue akan dianggap Tadi ini. gue setuju doang lu Nggak nambahin. apa-apa. Coba. Jangan ngambek, Kang. Jangan ngambek. Langsung mencair. Cang, tapi tahu nggak Cang? Sebenarnya dia bukan orang Depok. Iya, Cang. Orang mana? Tapi enggak apa. Pasar Minggu. Pasar Minggu dia. Tapi kalau menurut gue Depok adalah tempat gue bermain. Nah, gue setuju ya. Apapun orang yang melakukan kegiatan di Depok ya Gila, jadi gila. bocah Iya, Depok. bener. Heeh. Tempat gue bersenang-senang adalah di Depok. Bermain. Maksud lu Depok tuh time zone. Iya. Suka-suka gue katakan. Terus menurut gue Depok nggak tahu ya kenapa. Gue senang aja gitu kalau mainnya ke Depok. Temen lu sini doang kali. Ya karena temen gue di sini doang. Kalau dia ngomong ekspor ya. Emang ada kemana dasar kan gitu. Tapi kan ketika lu main juga jadi cari tahu ya. Iya benar. Asal usul, asal muasal kenapa Depok gitu-gitu kan ya. Iya. Jadi obrolan tuh jadi lu kumpul gini-gini bikin ngobrolin Depok gitu kan ya. Benar-benar. Benar. Bagus banget. Gua ngeliatnya bagus. Makasih. Nah kalau Depok menurut lu gimana Cang? Nah, iya. Nah. Sekarang menurut lu, Cang. Sekarang menurut ini Cang. Udah belum? Udah. Oh, ada waktu deh. Pakai dalam 3, 2, 1 jawab silakan. Nungguin itu ya waktu. Iya, enggak ada waktuin ya. Ya banyak orang bilang ya Depok kota pulang, kota singgah, kota transit. Iya, Benar. Oh iya. Benar. Ya emang kayak gitu, Padepokan sendiri kan emang tempatnya berkumpul. Sebenarnya kayak gini kan, ngedeprok bareng, duduk bareng gitu. Minum kopi, makan kentang. Ya makanya banyak daerah-daerah sekitar Depok lama namanya Jalan Pemuda, Ratu Jaya. Oh iya. Buset, Glory Queen. Ratu Jaya tuh Cuma ya. di Inggrisin doang. Kalau di sini dong iya. Bisa buat gue. Tapi lu pernah mikir gini gak sih kalau gue ya? Gini loh, oh Ratu Jaya berarti ratu yang pernah berjaya ya, kerajaan-kerajaan iya. Betul, betul. Nusantara deket banget sama kerajaan-kerajaan. Iya. Ya kan banyak. Berarti kan emang pada nongkrong tuh berarti raja-raja nongkrong di Ratu Jaya. Iyalah. Makan pancong ya. Belum ada tuh kayaknya nasi uduk. Nasi uduk belum ya. Nasi uduk dulu baru masuk ya. Nasi uduk jablay. Nasi uduk udah ada. Ayam. Iya. Belum sih kok. Kalau gue gitu sih, jalur Panus jalur satu-satunya kan Iya dulu. akses untuk akses betul, perdagangan. perdagangan dari Jakarta ke Bogor. Batavia. Nah, Batavia. abang-abangan kopi di Depok Arif bin Jacob ya. Arif bin Jacob. Bin Jacob. Benar. Iya si Jacob orang Depok Belanda tuh ya. Iya. Ya, kenapa dia jadi abang-abangan kopi ya karena Cornelis Kasrin kesini juga ada perkebunan kopi di Depok pada saat itu. Oh canggih banget berarti dulu Depok ya. Kebon. Kebon nggak canggih ya kebon. Tapi ya masuk akal sih ada Ratu Jaya, ada Pancoran Mas. Pancoran Mas. tuh. Pancoran Mas tuh deket base campnya Olsam tuh ya. Cagar Alam itu. Pancoran Mas itu tempatnya Ratu mandi. Bukan pancoran keluar air emas tapi ujung Beneran nggak sih ini? kerannya. Lu nggak tahu ya Pancoran Mas? Tahu. Tahu. Tapi Kan lu gede tempat tuh kecamatan. tempat ratu Iya, mandi itunya gua enggak tahu. Kalau sejarahnya enggak tahu. Itu dia tuh. Beneran itu. Sohibul Hikayat ngomong gitu, gue seneng banget ketemu sama Pakai biore gak? iya Biar wangi ya. Pons. Pada brandnya tuh. Pada ada brandnya nih. Masuk gitu. Masuk. Apa kaf? Iya. Yang all in one tuh anjing. Sabun sama sampo. Iya serius. Jadi ada orang-orang Pancoran itu latahnya nih emak-emak. Ayam gitu. Enggak. Kalau lu tahu kan gitu. Kuda. Iya, enggak ada langsung kuda. Enggak ada. Oh, zaman itu kuda. Karena Iya lebih sih. sering ketemu kuda. Kan dia pasti pakai pelana ya. Iya, naik iya. delman nih. Iya, bener. Iya benar benar. Lu pernah nonton film Susana gak? Pernah. Kurlep begitu. Lintas dari Cagar Alam Ratu Jaya dia mau mandi ke Pancoran Mas. Beli sate 1000 tusuk. Iya.
Bungkus sampai makan di sini. Saya tahu. Enggak, ini Tapi situsnya tuh masih sekarang sampai ada kan, Cang? masih ada. Si Pancoran deh. Setu Pancoran, Mas. Situ Pancoran. Oh di situ Nah, itu Pancoran gua tahu tuh Masnya. kalau itu. Depok banyak setu loh. Banyak. Banyak. Sodetan kalinya. Kenapa sih Depok ada yang banjir juga tempatnya? Kan karena bisa jadi jalur air lu bangun. Betul. Bener. Oh, iya bener. Itu bener Iya, banget. kan? Banyak balong kan Depok. Balong. Iya kan? Dari Depok Selatan, Citayam sampai Depok Barat, Sawangan. Lu pasti nemuin jalan yang turun banget. Betul. Iya, Terus terus naik panjang. banget. Naik banget betul. Ada Galatama tuh awas sebelah sini. Oh, ada Galatama, iya. Iya kan Iya, Galatama bener, kan. iya, jangan sampai banjir tuh, gitu banjir. Bye-bye kena kail, lurus lagi naik lagi begitu terus Benar. tuh. Bisa tembus ke mana Sumur Bandung. Di Beji ada Sumur Keramat. Oh iya. Wujud beji. Wujud Beji. Itu apa itu? Jalan Jawa. Ya kan? Iya. Itu apa itu? Ada sumur. Ada sumur. 7 sumur. Nah, nih. Oh iya. Ceritain dong orang Beji. Obet. Ya sepengetahuan lo aja, sependek pengetahuan lo. Udah sumur. Gak usah. Intensinya gak usah kocak. Iya nih. Iya, sejarah. Kalau sejarah aja. Cukup sejarah aja Mas. Kalau jadi ini jadi kayak udah belum sih sumur nih. Ini sumur, ini terus ada ini. Kayak kelihatan banget kayak mau ini. Gue juga tahu kok maksudnya kemana Tahu sih. gua, karena dari kecil emang apa di apa ini ya? Di ininya tuh udah sumur keramat. Iya kan? Serem ya? Ada kuburannya, ada sumurnya. Iya benar. Itu kuburan siapa? Itu yang Kayak Wujud Beji. Haji Wujud Beji kok. Haji Wujud Beji. Wujud namanya. Haji Ibarat kata si pemuda ini londonya, krestennya. Nah, Beji ini wujud Islamnya. Iya. Oh, Ya komplit dong kita. iya, iya, iya. Kalau Mbak Beji ini misal ya gitu gue juga belum tahu nih Mbak Bejinya misalnya pahamnya NU. Iya. Nah, Ahmad Dahlan di kukusannya kan Muhammadiyah. Ya Iya, komplit benar. dong kita. Oh iya. Semua agama ada ya. Enggak, dua doang. Dua agama ya. Muslim mau Aliran. Kristen. Alirannya. Dua aliran. Iya kan. Bisa jadi Padepokan Pitung dari Ciliwung apa? Dari Ciliwung. Berenang. Enggak berenang dia mah lawan arus kayaknya tuh. Berarti jago. Hebat sih emang. Emang kalau jagoan lu ya. Pitung mah bisa aja. Iya iya. Gua seneng tuh karena ada Palakali juga kan. Pala kali. Jalan Palakali tuh gue gimana pernah. sih? Gue pernah juga tuh. Masuk situ, wah kayak tempat-tempat petapaan gitu sih. Tempat orang nyari ilmu. Bukan nyari ilmu, justru punya usul ketika lu mau mimpin satu daerah ada beberapa pemimpin Jawara daerah. ya? Ini pemimpin daerah. Oh, bukan Jawara. Bisa dibilang kayak ya, siapa nih yang sekarang lagi mimpin Depok? Oh. Pasti ke situ dulu Cang ya. Oh, kata orang sekitar. Katanya. Makanya dinamain Palakali, palanya kali dari sumber-sumber yang lain. Gua makin seru nih nyari ada Rawamaya. Iya. Iya Rawamaya tahu. Punya jalur namanya. Iya. Estianti. Maya Estianti. Adanya Rawamangun. Iya. Ya, Rawabelong tuh. Kalau lu nyari kembang. Boleh jadi kan sampai ke sono noh, pantai selatan. Boleh jadi ya kalau Iya. kita Emang ngobrolin bisa sih. yang mitos atau faktanya kan maksud gue ya itulah. Kalau lu tadi bilang Depok banyak cerita-cerita yang begininya, anomalinya. Bener anomali. Nah, justru Tung kita tung tung sahur. bukan dong. Justru kita cari Udah lagi pasti nih itu. keilmuan-keilmuan. Iya. Iya kan, Keilmuan-keilmuan. kalau lu pernah baca-baca buku paling di Depok ya ada Gedoran Depok ya kan. Ya. Hari ini kan belum ada lagi tuh keilmuan-keilmuan, justru dari kita-kita orang lah gitu gue pengenin dari mulai cari sejarah kampung lu tinggal dulu gitu minimal. Gua kampung gua aja gua enggak tahu tuh dulunya gimana gitu. Kampung lu di mana? Taunya Perumnas doang gitu udah. Nah, Perumnas Pertama. Perumnas pertama juga di Indonesia. Iya, pertama Iya. di Pak Depok Harto. 1 kan. Iya, Pak Harto tuh Perumnas Depok buatannya. 1, heeh. Lu cari dah sama arsip-arsip nenek lu. Paling lagi salaman sama Pak Harto. Kagak seri gini. Timnya saling salaman dong. Tapi bersejarah sih. Bersejarah. Tapi lu akan kaget sih sebenarnya. Kagak. Itu kan ya Pak Harto bilang disingkat juga orang Belanda punya DRT progresif. Van Kristenan gitu. Pak Harto bilang daerah elit pemukiman orang kota. Iya benar. Perumnas pertama. UI pun di Depok kan? Iya, Eranya masih di Depok. Bapak Pembangunan. Berarti lu cari tahu sejarah-sejarah ini tuh
Salah satu semangat lu bikin si Pemuda Dalam Gang juga, Cang. Nah itu pas jadi gini mulai gue bikin Olsam tadinya zaman potret gang, ya potret gang lah kita ngakuin kita anak gang gitu. Nah kayak punya tanggung jawab gitu. Ketika udah ngeluarin sebuah karya, apalagi yang emang Depok gitu ya. Wah akan seru nih ternyata. Guanya juga doyan kebetulan gue nyari kayak gitu sohibul hikayat sampai di Mampang punya temen cerita lagi. Oh ada Mbah Belewah kenapa Mampang daerah. Enggak bener ini sih. Dulu. Jangan dekat gara-gara namanya Dulu Chan, bentar ya. Tokoh itu loh. Bentar. Tokoh itu. Kita ketawa dulu dah kalau mau foto. Lalu apa? Kita kaget aja. Itu karena namanya. Oh tadi Haji Wujud Haji, oke. Kita kan taunya S. Iya. Belum ada dalam wujud mbah ya. Orang loh ini tapi maksudnya kita kaget aja enggak apa-apa. Iya. Pada saat itu mungkin di zaman kerajaan kan emang ada sayembara ya. Kalau buat teman-teman orang Mampang koreksi ya kalau salah. Maksudnya si Mbah ini cuman minta sebidang tanah, dapat challenge kali ya bahasanya zaman itu sayembara itu dengan perbatasannya kehidupan dan kematian dia cuma minta itu. Kenapa daerah Mampang pasti ujung-ujungnya kalau lo tahu Mampang itu ujungnya ada di Cakrabuana. Iya. Bawahnya kali, atasnya kuburan. Iya, benar. Masjid yang tertua tuh di Mampang yang sebelum DTC. yang itu yang warna hijau ya. yang sempat banjir. Perempatan. Nah kali licin. Iya. Kali licin. Situ. Itu juga ada airnya, ada kuburannya di Grogol. Nah itu wujud-wujudnya jadi Mampang. Gue seneng gitu-gitu tuh. Sejarah-sejarah. Nyulen, Tanah Baru. Emang Jawara tuh Jawa Betawi karena ada Gongsi Bolong. Iya, Gongsi Bolong. Nah ini dia asli Tanah Baru nih, Cang. Nyulen Bolong. Boys Nyulen. berarti. Nyulen Boys. Asik. Bang Mat Keker. Mat Keker kita asli Tanah Baru. Tapi emang masih banyak Cang apa ya? Tetua-tetua yang masih pada cerita-cerita doang. Nah itulah pentingnya kita di generasi hari ini membuat sebuah penelitian lah bisa dibilang ya bukan lagi analisa gembel tapi ketika lu ketemu sohibul hikayat kayak gitu ya lu ceritakan lagi sampein aja gitu entah itu kebenarannya mitos atau enggak dia cerita loh gitu sih kayak kita hari ini karena semua orang kan pengen bicara ya hari ini gitu kenapa enggak gitu jadi mulai besok Kalau ketemu orang tua salin orang tua di jalan, Mbak. Tahu enggak, Mbak? Tahu. Kita kasih fakta ya, semua orang kita kasih fakta. Lu tanya dulu pernah foto sama Soeharto apa? tapi menarik loh ntar kalau emang salah-salah atau ya kita koreksi datengin Bang JJ Rijal kebetulan juga orang Depok Bang JJ Rijal sejarawan Bang JJ ntar mampir nih ke anak-anak nih Bang JJ Rijal sejarawan dari Depok makanya gue gini loh, kenapa Depok? Ini Depok kayak pusat pengendalian gitu. Kalau menurut gua, kalau tadi lu bilang ini, wah, ya gimana? Enggak, kita di Jabodetabek aja kita paling secara geografis kita paling sentral. Iya benar, betul. Kita bisa ke Tangerang pakai jalur tikus, jalur gang, jalur mana-mana. Kita bisa ke Bekasi, kita bisa ke Jakarta sampai ke Bogor. Belum tentu orang luar kita masuk pasti lewat Margonda macet. Kan begitu ya. Bener banget nih. Keren. Makanya gue bilang kenapa setiap set Olsam, woi selamat datang di pusat pengendalian kebudayaan muda-mudi Bani Depok, gue bilang gitu. Ya karena memang siapa yang nggak ada di Depok? Iwan Fals, Liu Nanggung. Depok gak tuh? Iya. Haji Oma, Depok. Soneta Record di mana? Kepraburan. Depok 2, iya. 2002 ya. BBM tuh gede banget. Oh, iya. SR. SR benar. Iya, Soneta Record. Sampai sastrawan bengkel Wes Rendra di mana? Cipayung. Payung Depok. Kopet lagi kan. Pernah ada yang cerita Tillman Brother pernah ke Jalan Pemuda tuh. Asik. Serius. Pemuda. Ke Jawa dia. Nggak selalu ke Bajawa kalau ke Pemuda. Masa ke Jawa? Kirain ke Jawa. Kesokat deh kesokat. Sekolah dia. Waktu sekolah kesokan. Iya, ada yang pernah cerita tuh malah teman-teman di luar Depok. Tillman Brother karena kan dia Belanda besar ya akhirnya kan. Agak nyambung sih bisa jadi gitu. Tapi yang
bikin kita percaya nggak percaya kan karena kita jelek ya pengarsipan ya. Iya. Iya. Toh situs-situs heritage saja kita kan juga. Iya benar. Ah, Nggak dijaga, dilestarikannya kurang. iya minimal maintenance lah. Gitu-gitu kan. Rumah Cimanggis. Manggis. Makanya gue setuju tuh cagar alam nanti pagernya diganti pakai pagar laser tuh. Kayak Jurassic Park. Iya, Seru maksudnya tuh. yang gitu-gitu tuh gue seneng banget sih kayaknya selain cuman ngomongin yang kayak kemarin-kemarin nih Depok yang begini begitu, Iya. babi ngepet, keranda terbang, pocong keliling, Sumanto, Sumanto gak Depok kayaknya. kolor hijau, Kolor hijau. daripada yang kayak gitu-gitu. Iya, bikinlah kita minimal bukan buat ngelawan itu tapi bener-bener yang ada pengetahuan lain gitu. Karena Maksudnya. sekarang tuh identitasnya udah kegeser ke situ, Cang. Iya. Udah identitasnya udah kegeser ke Depok nih absurd aja udah. Iya. Dari berita-berita aneh itu tuh. Jadi image Depok tuh sekarang kota aneh gitu-gitu, Cang. Malah bagus ya kan. Bagus emang. Bagus lah beyond kita. Iya. Tinju biar. Kan. Beyond combat ya absurd lah. Kalau gue sih bodoh amat orang bilang apa gitu. Iya kan. Orang gak kebukti. Oh Depok banyak Iya sih, begal. bener ya. Iya kemarin gue cerita juga tuh sama teman-teman pop hari ini. Dia juga pernah kebetulan dibegal. Di Depok. Oh iya. Iya gitu 2014. Oh iya waktu masih marak-maraknya tuh. Ya gue bilang sejak bujak gue di Depok ya kagak dibegal. Karena emang lu. Bukan apa komplotan kita. Iya, makanya dia gak pernah. Iya, apa jangan-jangan komplotan kita nih? Apa dia si begal ini juga bisa ngendus kalau bocah Depok? Oh. Bocah Depok jangan kita begal. Bau belimbing. Kayaknya gitu tuh ya. Bisa jadi. Nah, masuk ke Olsam nih, Cang. Nah ini dong obrolan musisi dong. Nah tadi ini Tadi dulu. kan intro sejarah dulu. Intro sejarah. Cuma Kita. setengah jam he. Cuman seru tapi. Gak apa-apa kita nggak usah waktu apa. Iya. Iya. 5 hari kita ya ini ya. Berapa hari kita? Mau berapa hari podcast kita? Nah ini. Ini udah mode awesome nih. Ini mode awesome ya. Karena kan tadi udah kesebut-sebut nih. Kan emang semangat Cang Jam bikin Olsam kan karena dari si Depok kayak ini juga kan. Nah, Iya. mulai dari ini dulu dah. Kenapa sampai jadi Olsam, Cang? Wah, ngopi dulu nih. Ngopi lagi nggak apa? Nggak perlu ngopi. Oh iya ngopi dulu nih dari warung Nusantara ya. Ini nih saya. Kita ngopi dulu dari warung Nusantara deh. Ini ngopi Ngopi apa ngopi? 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 Ngopi apa? lagi baca dia. Iya, Cang. No dia no. Oh, biar. Gue baca. Rajin baca dah. Ya, nggak bisa baca ternyata. Udah fokus-fokus, bacanya begitu. Gimana Banyu awal bikin Olsam ya? Iya. Yes. Jadi tuh di 2015 gue coba ngeriset musik-musik yang bakal nantinya ke depannya tuh kayak gimana sih modenya gitu. Oh ternyata gue yakin nih ketika di 2017 bikin Olsam semua orang di Indonesia khususnya akan balik lagi ngobrolin bahasa ibunya sendiri. Ini kayak kita nih. Iya. Wah, karena kalau bahasa ibu nggak dipakai akan hilang gitu. Iya. Misal si Riko dari Jawa sebenarnya gitu. Ya kan, tinggal di sini adaptasi sama orang sini jadi bahasanya bahasa sini gitu. Iya. Padahal sesekali nggak apa-apa diomongin apa-apa. karena Rapopo. ntar ya rapopo. Itu akan hilang. Nah, ketika gua ngeriset situ 2017 tadiannya si Olsam sendiri nih orang ngapain sih? Mesan. Oh, mau mesan. Lanjut. Jadi gue bikin Olsam awalnya cuman kayak biasa kebudayaan di gang Nongkrong, gitaran, nyanyi-nyanyi. Gopean di mari buat nambahin beli rokok, ya kan? Iya, bener. Bang, nih tambahin lah beli rokok sama granita biasanya. Jadul banget granita. Jarang lihat tuh gue orang gope taruh sini aja. Dulu orang itu jarang. Orang dulu banget. Itu kayaknya perbedaannya doang gitu ya, karena emang kayak gitu yang gue temuin gitu.
bikin ketika tadiannya tuh kenapa namanya Olsam karena segangan tuh pespaan gitu ya. Oh iya. Gitu. Oke. Awal-awalnya ya kan ya, kalau pespaan bensinnya penuh nggak ada oli sampingnya kayaknya juga nge-gym tuh mesin. Benar. Itu mah sebut aja namain Olsam, maininnya musik-musik Indonesia lama gitu banyu awalnya si Olsam. Kayak Kus Plus. Bosen nih bawain lagu-lagu Orang-orang iya coba gua bikin lagu. buatlah Pemuda Dalam Gang. Oke. Gitu. Asal muasal kan tadi. Iya. Bener gak? Bener. Pertanyaannya. Nah, Bener. Oh berarti awalnya nggak langsung ngorkes? iya. Apa sih definisi orkes hari ini menurut Banyu? Orang kesehatan. Bagus lagi. Dapat itu aja tuh sebenarnya. Puskesmas berarti ya. Orang rumah sakit. Ada suster berarti, ada susternya. Ya sebuah orkestrasi gitu. Musik yang dimainkan lebih dari 2, 3 sampai 5 Oh orang. iya. Kayak gitu sebenarnya. Pada saat itu semua di Indonesia ya, setahu gua di tahun 50, 60, 70 ya bilang band ya orkes. Oke. Gitu. Mungkin pergeseran ketika udah jadi ada OM, Orkes Melayu. Gitu. Pun teman-teman orkes moral gitu yang dari ya PMR, PSP, PHB gitu. Jadi teman-teman hari ini taunya kan cuman Begitu orkes udah bentuknya. yang begitu ya gitu. Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita coba mainin musik yang terdekat sih sama kehidupan masyarakat. Itu yang kita mampu kita mainin. Jadilah Olsam. Olsam ini oli samping. Iya, kan ada R-nya, Ler. Hah? Gak ada ya R-nya ya? Kok ada R sih? Goblok nih orang. Kok R sih? Oh iya gak ada R-nya. Kok ada R? Kecuali orang cadel yang ngomong baru. Iya. Orsam. Orsam. Tapi bebas aja orang mau nyingkat apa. Olahan sampah bisa. Emang banyak gak sih yang mengartikan Olsam tuh selain oli samping apa nih, Cang? Orkes lah sampai azan memanggil. Oh iya. Sampai ada memanggil. Asik banget sih. Lebih suka gitu gua. Iya kan? Bisa. Ya kayak lu Brahms, Banyu, Riko, Ahmad siapa nih tadi? Mamat. Ahmad. Masih tetap Ahmad. Mamo. Ya maksudnya kan bebas aja ya kan. Orang mau ngartiin apapun ya terserah orang juga gitu. Terus apalagi genre-nya gitu. Itu betul. Ini kan karena juga di 2017 gua ngelihat di Depok itu ada genre-genre dominan lah ya yang seperti kalian tahu. Makanya gue coba bikin hal yang inovasi sedikit lah. Oke. Karena emang berasa bedanya tuh Cang pas Olsam muncul. 2000 dari di bawah 2010 sampai 2013-an tuh Depok hardcore banget kan. Pang-pangan. Terus mulai ganti ke popang. Tiba-tiba Olsam muncul nih orkes. Nah itu tuh yang menurut gue pembedanya tuh. Tapi lu dulu band-bandan gitu, Cang? Hardcore punk gitu. Iya lagi. Iya. Nyobain semua apa emang ngikutin aja? Gak hardcore punk dari SMA gue. Oh iya emang. Sama kayak Kicoy juga satu scene lah kita satu skena lah ya bahasa sekarang sama ngeband. Nah kenapa gue di 2015 ngeriset Orkes. Ini aja nih, musik ini nih. musik ini. apa sih gitu gue coba mau DNA apa sih musik yang kan kebetulan juga di Depok nggak punya kayak lagu daerah ya gitu. Iya lagi nggak ada. Kayak gitu sih gue coba menjelma itu sebenarnya mencatat sejarah-sejarah itu gitu. Sebab ya kalau kita ngomongin Depok Betawi Sunda Iya. Jawa Iya. gitu ya kan. Betul. Karena kan kita ada buset bener pisan. Iya. Udah bisa. Bener pisan. Beda kalau di Sundanya kan bener pisan. Kita ada ini Iya kan? ini Beda Betawi. aksen. Aksennya Nah, Betawi. Jawanya Madang ora? Ora. Ora, masih udah ora. kenyang kita bang gitu. Iya benar. Deh, ono nasi gede ono. Nasi gede kita takut. Nasi banyak maksudnya. Serem sih. Iya kan? Gua ke Parung sana ke Bojong Sari begitu. Zaman sekolah. Nasi gede. Oh, emaknya nawarin, "Tong, Madang gitu."
Nasi gede ono. Masuk bener. Emang tiap hari ada tumpeng kali ya. Itu nasi gede sih tumpeng itu kan Boleh jadi, boleh jadi. emang ukuran mulu. Yang gede per butirnya. Udah gede-gede. Segede gini. Iya kayak gitu-gitu kan. Orang mialah lau apa? Kan begitu-begitu ya. Miara ini kita ikan abong. Ya kan gitu-gitu. Jadi banyak apa ya? Multikultur lah ya. Oh iya. Jadi ya gue coba nangkep itu sih kalau untuk pengkaryaannya si Olsam gitu. Sama yang gue salut tuh sebenarnya identitas Depoknya Olsam tuh. Kayak lu main kemana nih keluar Depok. Olsam tuh orang-orang udah tahu Olsam nih Depok banget. Iya. Apalagi di lagu yang judulnya Depok tuh isinya cuma kecamatan di Depok doang. Nyebutin kecamatan di Depok. Nah itu yang tadi gue bilang tadi karena emang pengen ngegali sampai situ karena emang nggak punya nih gitu. Ketika teman-teman malu lagi keluar kota ya, orang mana bilangnya orang Jakarta. Oh iya banyak. Bener masih banyak kayak gitu. Ya kan ketika udah nyampe di Depok ngelihat situasi yang angle-nya berbeda, ini kayak di Bali enggak dong, coba dong. Ini di Depok gitu. Depok punya lo kayak gini, Depok ada lo kayak gini. Itu sih yang gue pengen sampein gitu. Kalau di lagu Depok sendiri karena yang disebutin itu ada teman-teman gue ketika gue nggak bisa menyapa atau kayak begini bersentuhan langsung. Iya. Bisa lewat situ gitu nyo. Lewat kecamatannya. Iya. Dipanggilnya. Iya, tinggal asal disebut gitu. Nah itu yang keren sampai naik di Synchronize. Akhirnya semua orang yang datang ke Synchronize tahu kecamatan Depok. Iya, itu kan lagu ya. Lagu pasti harus ngapain lirik. Iya gitu, itu Iya jadi kan? menarik. Simpang. Akhirnya dia jadi ngulik. Simpang Sandra. Iya, jadi ngulik temen-temen di luar Depok jadi nanya gitu. Gue tahu ini. Akhirnya mereka tahu Depok bukan cuman Margonda. Itu. Gitu. McD. Kayak McD semuanya ada deh. Mares. Wah, ini baru kalau Mares. Kalau McD semuanya daerah ada. Iya, ngomong-ngomong Mares juga bukan anak Depok kok yang datang. Coba lu lihat platnya. Iya lagi. Plat Bekasi, plat Tangerang, plat Bogor. Iya enggak? Nah itu Cang sebenarnya sepakat kita awalnya tuh juga pengen ngasih tahu kalau Depok ini bukan cuma Margonda. Iyalah. Karena orang luar tuh taunya Depok Margonda. Belok ke Juanda. Udah itu doang. Cinere. Cinere dekat Jakarta banget soalnya kalau Cinere. Makanya karena kita juga nggak punya ini kan, nggak punya teritori yang kayak Depok Selatan. Iya. Oh iya. Depok Barat, Depok Nggak Timur, ada. Depok Pusat karena kita nggak ada. Nah, tapi kalau gua dan anak-anak gang udah memainkan itu. Jadi nggak aneh lagi ketika kayak kemarin yang belakangan rame Citayam Fashion Week gitu. Iya. Lah, emang itu anak-anak selatan. Citayam selatannya Depok. Oh iya. Oh iya ya kalau secara ini. Bogor. Weh, iya Nempel dong. Bogor. Iya sih. Iya benar. Paling Secara geografi benar. Iya benar. Jaksel. makanya gua nggak ada, itu emang budaya-budaya kaum selatan. Selatan Depok Citayam. Iya, secara itu iya juga. Benar sih. Itu baru ngeh lagi. Kan gue timur nih berarti ini nih kan. Iya ini timur. Sono benar. Utara sini. Depok Timur mana? Selatan, Ya, coba Sun. kecamatan Depok Timur. Bakti Jaya. Kecamatan Sukmajaya. Iya. Anjing gue lupa lagi. Nah, Bakti iya. Jaya. Bakti Jaya. Apa ada Mekarjaya? Jaya. Kecamatan. Kecamatan nih. Itu kelurahan. Oh, Sukmajaya berarti. Sukmajaya doang. Sukmajaya doang. Berarti ente selama ini ngomongin Depok belum mendeprok. Anjing, enggak tuh. Gue gak hafal, Cang. Harus hafal besok. Besok harus hafal ya. Iya, siap. Besok harus hafal ya maksudnya. PR nih. Bukan, jadi ketika ntar teman-teman ini yakin kita ngomongin Depok. Depok. Iya Benar dong, lagi. bener Iya, gak benar. kok? Tapi kalau jalan gue tahu. Jalan tahu biarin nggak sesat lo, bagus itu. Bener sih. Cilodong, Oh iya bener masuk. Sukmajaya. Sukmajaya gue. Nah itu lu berarti kecamatan Sukmajaya. Iya, Tadi yang lo Sukmajaya. ngomongin kelurahan tuh banyak kalau kelurahannya. Kelurahan Cimanggis, Manggis. Tapos. Emang Tapos masuk ini nih? Depok Timur. Ya timur lah, dulu Iya, paling benar. timur lah dia. Emang ada Depok Tenggara. Deteng. Ya. Cuma disingkat doang. Depok Barat, mana Depok Barat? Sawangan. Pancoran Mas. Pancoran mah. Weh, Pancoran Mas pusat. Oh pusat. Iyalah, masuknya pusat. Nah itu tuh geografi yang kayak gitu, Karena kita nggak nggak ada tahu, kan. Cang. Nah, karena nggak ada Iya. kan. Karena Iya. nggak ada sama nggak terbiasa di
Sebut kasih ilmu kecamatan. itu, heeh. Iya lagi, Cang. Mulailah kita gituin. Nggak apa-apa dong. Betul betul. Gue coba gituin jadi kitanya tahu. Oh, Iya. West Depok nih berarti. West Depok keren sih. West Iya Depok kan? sih. Ya, kita tinggal gaul-gaul Asli. gitu, kawan. Asli. Keren sih. Bojong Sari, Sawangan, ya Oh, iya, kan. sono-sono lah. North Depok berarti Depok Utara, nah Beji, Beji, Kugusan, Cinere, iya kan, karena deket sama Jakarta Selatan. Betul. Itu orang-orang utara tuh. Iya, utara selatan. Para Paling orang pick gue ya. iya. Wah, samping lu laut. Iya ya. Kalau dia gini iya sih betul kalau dia. Tapi kalau dia sampingnya lenteng aku. Setu. Banyak setu. Sampingnya lenteng aku. Itu. Zaman Jakarta. Iya kan, ya gitu kan ketemu langsung selatan. Selatan nih benar. Kayak gitu-gitu maksudnya Depok Timur, Depok Utara, Depok Barat, Depok Selatan ya Citayam, Cipayung lah tuh Citayam. kecamatannya. Kayak gitu-gitu sih gue coba gituin. Iya. Nah sampai naik ke sinkronis itu gimana Cang awalnya? Diundang Jadi, ya. Iya nah, sih. Di 2022 gitu ketika ya sambil jalan nih ya, Olsam bikin perbuatan, ada suara dalam gang ya kan. Itu suara dalam gang pas corona tuh di Iya, tour itu 2020. ya. Nggak suara dalam gang, gue bikin acara di gang. Yang ini bukan sih yang ke mana yang waktu itu Bantar Gebang itu bukan? Itu Jabodetabek Iya. Tour ketika rilis single Kegiatan Paling Enak. Kegiatan paling enak. Oke. Ini sebelumnya ya, Iya, sebelum iya. menuju situ ya. Suara dalam gang, bikin di gang, sekalian ngenalin Olsam ke masyarakat gitu. Karena Asam lambung. kagak belum madang ini. Ada tahu. Ini ada nih. Kodenya kayak ini banget. Ini ada ini. Ini kan emang buat tentang nih semua. Ini ada di kertas. Daur ulang. Nah, jadi sebelum itu bikin ya nggak tahu ya kalau kata orang-orang itu movementnya gitu. Tapi sebenarnya gue cuma mau ngenalin aja sama masyarakat di gang Olsam itu karena setiap malam gitu berisik lah ya, gonjreng-gonjreng gitu. Karena kan Olsam emang main musik di teras aja gitu. Iya. Emang udah orang-orang bebas ngedengerin, bikin suara dalam gang, kenalin. Ternyata respon masyarakat bagus, feedbacknya bagus. Terus 2022 bikin rilis lagi single Kegiatan Paling Enak. Gue bikin tour makan tuh namanya Jabodetabek, makanya sampai Bantar Gebang. Nah, penintikannya juga nggak biasa gitu, kayak Jakarta di Pasar Gembrong. Gitu-gitu. Emang yang ini banget lah yang gang-gang gitu yang deket-deket sama Pasar Gembrong pasar itu Pasar bukan ya, gang. bukan nih. Pasar melihat. Iya maksudnya yang ke Kan jelas itu, ke bawah-bawah pasar. gitu lah, nggak yang nyari daerahnya tuh yang Iya, bukan sengaja tapi memang karena temanya sekalian ini ya munggah karena sebelum puasa lah gitu. Jadi tur makan gitu kita bawa makanan dari Depok. Oh iya, Cang gitu, Cang. Iya, Bawa makanan. Bawa makanan dari Depok. Anjir. Gue bawa Apaan emang Roti makanan? buaya. bawa kue cucur sama cincin. Kue cucur. cucur cincin. Cincin munculnya lebaran dong lagi kalau di rumah gua. Itu kan enak banget ya. Iya. Ada nih di Juanda mau gue beliin enggak? Enggak usah. Enggak usah. Dongkal ada ke dongkal. Banyak dongkal. Oh, dongkal udah banyak ya. Dongkal lagi nih coba tadi dongkal oke. Nah, terus abis itu gua sama inisiasi anak gang bikin orkes bersatu. Gue coba kumpulin musik-musik sejenis Olsam se-Indonesia nih. Gitu kita buka jaringan. Setelah itu baru deh main sinkronis. Ada berapa itu tuh orkes tuh, Cang, dikumpulin, Cang, se-Indonesia, Cang. Sekarang Banyak kayaknya hari ini. sejuta Waduh, sejut semit 370 Semua orang ribu. bikin Hampir orkes. semua. Enggak, Semua orang kepikiran sama. Tapi ya lu bisa lihat dong hari ya yang fenomena belakangan apa? Musik-musik yang gimana? Iya. Sakit dadaku. Bener. Iya. Dangdut. Hop apa? Popdut sebutannya. Popdut sekarang ya Tanda popdut. sekarang. Om Lorenza. Iya, Om Lorenza. Om Lorenza sih. Asik tuh bener. Iya, semua akan balik mencari identitasnya Iya, kan. iya, iya, Kayak iya. gitu. Itu yang udah gue riset sih sebenarnya bukan karena ya udah adanya Olsam malah jadi lebih enak dong gua. Tapi Gitu. kalau yang gue pikir orang tuh denger orkes tuh suka orkes tuh karena emang musiknya aja nggak sih, Cang?
Jadi kayak bisa, yang penting bisa joget gitu. Kalau gue sih ngeliatnya orkes gitu ya. Iya. Jadi- Apapun sih, kalau itu kan masalah respon ya. menikmati. Iya, Cara merespon lu. Iya, jadi sekarang tuh gue ngeliatnya orang, wah musiknya kayak sakit dada gue kan karena musik ya, Cang. Nah, pun sama kalau lu ngomongin musiknya cuman bisa goyang di Jamaika sono punya reggae gitu. Iya. Apa bedanya kan gitu. Iya. Cuman kalau kita di Indonesia mana musik rakyatnya yang mana? Iya benar. Selain dangdut orkes. Iya kan kayak gitu-gitu Iya. kan sebenarnya. Itu rame banget tuh sinkronis. Gue kayak anjing nih Depok Pride, anjing nih orang Depok harus bangga anjing main di festival gede gitu. Iya sih, gue juga ya sebenarnya nggak mikir sampai sejauh itu jalannya gitu. Tapi ketika ada kesempatan berarti kan apa? Yang ketika gue pulang lagi ke Depok abis main di festival, oh teman-teman punya kesempatan yang sama loh. Iya. Kan gitu. Bener. Iya gak sih? Musik apapun. Benar. Gitu. Nah sampai akhirnya jalannya ke rilis album Jang. Iya. Irama dalam gang. Ya kan tadi dari Synchronize kan akhirnya lu bikin album, Cang. Tapi kan dari bikin album ini nggak langsung kan dari 2015 ada perjalanannya tuh. Kenapa baru sekarang bikin album Iya. itu? Ya, gua koreksi dikit 2015 gua riset. Olsam lahirnya 1438 Hijriah. Iya. Susah panggalan muslim. Tapi lu bisa ini nanti dah. Ingat ya? 2017-an lah. Oh, 2017. Pas Oke, Olsamnya lahir. Oh, iya, lahirnya. Di Oke. gang tuh lahir di gang. Nah, Enggak di Hermina. enggak. Di gang langsung. Nyungsang lagi nyungsang. Iya, malah duluan. Nyungsang lagi bahasanya anjir. Kaki dulu dong, malah duluan nyungsang. Nyungsang, oke. 2017. Jadi ya gue sadar lah gitu Olsam tuh musik yang dipanggungin ya gak sih? Iya. Kenapa sih pas masuk era digital Olsam cuman bikin rilis terus buang di YouTube gitu? Kenapa ya? Karena gue mikir gini, sorry ya, apakah yang pendengarnya Olsam kayak misal tukang beca, tukang kuli, tukang-tukang yang lain ini orang-orang kita, teman-teman bohong. kita, iya tukang bohong. Apakah dia punya Spotify kan gitu? Jokes paling ya. Tidak. Winem. Ya tidak. Winem paling Winem. Sama Bandcamp dia punya. Anjir. Jangan-jangan dia punya MySpace. Ini baca dulu. Ya kan gua mikir gitu ya. Untuk menjangkau itu kayaknya YouTube lah gitu. Betul, benar. Nah, bikin lah tuh gua rilis di YouTube kayak pertama ngenalin lagu Depok pun di YouTube aja dengan lirik sederhana ya udah gitu. Era itu mungkin 2017 Gang, Pemuda Dalam Gang, terus 2018 lagu Depok tuh. Mungkin hari itu ya kalau hari ini sekarang viral gitu. Pada saat itu mungkin udah kayak gitu tuh lagu itu tuh. Karena ya gue bangga lah ketika emak-emak di balai kota senam pakai lagu Depok. Lagu sendiri gitu sih. Gila sih. Seru. Ya bodo amat ya orang-orang lain harusnya lu kasih tahu dong sumbernya, ini kawan gue loh yang nyiptain. Gua nggak peduli lagi gitu. Iya. Ketika udah direspon kayak gitu gue udah wis kekayaan intelektual itu punya Allah gitu. Biarin aja yang mak-maknya seneng gitu kalau gue pribadi ya. Tapi menurut gue emang lagu yang berhasil itu adalah ketika udah dimainin ibu-ibu senam sama dibawain pengamen. Iya. Itu lagu-lagu Iya, berhasil iya. tuh menurut gue tuh. Masuk nah. Iya kan? Jadi era itu ya gitu loh. Akhirnya ya tetap kita mau nggak mau adaptasi sama hari ini kan. Ketika teman-teman juga orang-orang yang udah dengerin Olsam nanyain belum ada bang di digital platform gitu. Jadi 17 Ramadan tahun ini Tahun ini. kita mutusin rilis album Irama dalam gang. Irama dari Gang. Irama Itu dari Gang. Gang. Dan lagunya ada 9 9 nomor. 9 track. 9 track. Ini Depok tapi udah lama ya dari 2018 itu, Cang. Iya. Gokil. Jadi emang kayak sebuah perjalanan yang coba dirangkum jadi album gitu. Iya. Dan gak berhenti cuman di digital platformnya gitu. Gue bikin bentuk fisiknya. dalam bentuk kaset. Oke. Pita. Lu bikin berapa, Cang, ini, Cang? Ininya apa? Harganya. Bukan. Oh, itu nanti aja kasih kalau jualan kecepatan kalau jualan. Harus nanti Apa sih aja. namanya? Berapa apa sih namanya? Pis. Berapa pis? Berapa kopi? Berapa kopi? Ini kalau untuk rilisan fisik cukup sedikit ya jumlah. 3 doang.
di sini. Iya. Yang lainnya belum ngeprint. Karena kan selain buat koleksi item gitu atau emang bener-bener cara kenalan yang langsung lah lu Iya, bisa iya. megang ini sebenarnya itu aja sih syarat aja gitu ngerilisnya sebenarnya nggak terlalu banyak gitu tapi Seratusan? nggak terlalu dikit 105. bisa jadi Oh, bisa. Ya segitulah, sekitaran segitulah. ya. Tapi ya balik lagi kan hukum ekonomi ketika permintaan bertambah kita akan press Kita akan lagi. terus. Malah bagusnya kan kayak gitu kan. Ya. Kalau semakin orang ada yang penasaran pengen tahu. Ya, ini- satu albumnya lagi jadi album lagi itu. Judul-judulnya Depok banget sih judul-judulnya. Ini Depok banget judulnya yang All Star yang menarik Iya. tuh. Dia udah gak lepas identitas Depok ya. Bener. Ya karena apalagi gitu kita punya bahasa kita sendiri kan. Bener. Gedabiagan. Iya menurut gua kan emang Kedabiatan. pendekatan yang paling gampang gak sih? Iya benar. Gitu. Menunjukkan identitas kita siapa tuh dengan cara Ini ada side A sama side B. Ini ada perbedaan gitu nggak, Cang? Apa musik? Sama semua ya? Maksudnya Ini A, B. itu kan iya, kalau Itu di dibalik doang. dibalik. Kali ada yang A tuh begini, yang B begini gitu Oh. kali. Oh beda-beda ini ada musiknya. Nah, itu sih emang lebih namanya album di Rama dari Gang ini tema gitu. Oh, tema. Temanya. Jadi tiap-tiap judulnya dari ngomongin tongkrongan di gangnya itu sendiri, ngomongin kotanya. Nggak lupa ada percintaan-percintaan sama kehidupannya. Kehidupannya. Emang bener kayak perjalanan lah ya. Iya. Perjalanan olsam banget jadinya Gitu. untuk ini. Makanya dirampungin jadi Irama dari Gang. Irama dari Gang. Ini juga sekarang teman-teman juga udah bisa nikmatin di DSP kan. Semua, Iya. semua DSP. Kedabiakan artinya apa? Kedabiakan. Nah, itu sebuah istilah menggambarkan kita mau melakukan sesuatu gitu anak-anak Olsam gitu. Ketika misalnya mau manggung atau mau latihan, udah nih kayak gini-gini nih kayak lu tadi ngeset. Iya. Kayak rempong, iya. Kedabiagan banget nih orang. Oh itu. Jadi itu paling pertama kalau udah mulai denger dong deng nah itu udah menandakan Olsam mau dimulai Oke. pertunjukannya gitu. Jadi kita coba ya sebenarnya istilah yang dibuat sendiri sih. Oh, kedabiakan tuh bikinan bocahan lu gitu. Oh. Ini awalnya dari celutukan gitu Cang. Ya celutukan orang-orang tua dulu pernah kayaknya dia mau ngomong sesuatu yang sebenarnya ini. Iya, tapi yang keluar Keluar apa? kan gitu ya. Iya lagi. Kedabiakan. Situasi sama bunyinya tuh Iya. Banyak. Itulah cocok. itu yang gua tangkap. Oke, lucu banget. Gitu. Karena ya menurut gua suara dari gang ini ori loh. Kenapa gua bisa bilang ori gini? Ketika gua bikin suara dalam gang ya. Kenapa gue seseneng ini? Tetangga mak depan kontrakan. Buset. Gondrong-gondrong banget itu temennya. Gitu kan ya. Ada yang begitu tuh. copet kali ya. Nah, nyeletuk lagi nih bapak-bapaknya. Kalau dulu mah itu namanya pagoda, pasukan gondrong dangdut. Ada yang begitu. Serius. Pagoda. Main persingkatan. Nah, yang agak belakang teriak tuh. Itu gondrong seniman. Ada yang begitu-begitu. Gosen. Pun setiap goset. Gosen bener, gondrong seniman. Berarti itu ada di sekarang kalau itu. Gosen, gondrong seniman. Ya begitulah ya. Karena ya gue bisa akuin loh. Gang Markasnya Olsam gang yang paling modern di Depok hari ini. Hari ini. Boleh tepuk tangan? Boleh. Ada di situ pencetakannya. Ya clap di clap. Kenapa? Karena orang-orang situ udah nggak perlu ngelihat lagi cover temen-temen yang modelannya kayak gimana loh. Mau yang tatoan, tindikan, antingan, gondrong, gimbal, botak. Mereka udah tahu mereka mau kemana gitu dari depan gang tuh udah tahu. Ya kenapa gue bisa bilang paling modern jadinya? Dia nggak kaget lagi terus nggak ngelihat maling nih. Iya, enggak underestimate. Nah, mau ngegambar nih. Ya enggak gitu lagi. Akhirnya kan kayaknya enggak ada begal-begal yang negatif-negatif enggak ada akhirnya gitu. Pun sampai Udah enggak shock culture. iya, pun sampai Olsam kalau mau pentas kan namanya perabotannya di dalam gang.
mau naik elf tetap di depan dong. Iya. Harus keluar cagar alam Jalan kan. dulu, agak jauh. Iya gitu bawa troli dorong-dorong. Nah, disitulah suara-suara dalam gang itu muncul tuh. Oh, julukan tetangga. Iya. Wih, mau kontes di mana? Mau kontes. Emang sih ada di dalam kandang tuh. Emang sih ada yang jago silat tuh. Mau kontes bahasanya. Seneng banget. Itu kan murni ya. Iya. Betul nih. Ya kayak gitulah kita bermasyarakat gitu, bersosialisasi. Itu sih yang coba ditangkap. Dan suara-suara itu tuh emang adanya cuma di gang doang, Jang. Ya kan? Iya. Ya soalnya di jalan raya bentong. Iya. Pasti udah berisiknya kendaraan. Oh ini kan tetangga berisiknya. Tapi seru kan? Seru. Itu sih lebih nangkap situasi yang terdekat sebenarnya kalau si Olsam. Itu yang masuk ke album ini juga berarti. Iya. Yang cukup mewakilkan lah. Mewakilkan ceritanya Terus, Olsam tuh ya. Yang menarik dari album ini adalah Slipcase O-Card ini diproduksi dan dicetak menggunakan limbah kertas. Iya, Nah, ini dia nih. Ini ada ceritanya lagi. Slipcase-nya ini nih. Ini slipcase. Jadi bahannya tuh beda tuh. Kertas-kertasnya kirain mah kertas yang Limbah kertas apaan, Cang? biasa. Jadi tuh ini olahan limbah kertas rokoknya di base campnya anak-anak nih di tempatnya Olsam. Oh yang ditaruh di jendela. Gitu. Iya, nah, Iya. Di ventilasi. Iya, itu tuh benar. Ventilasi. Bener kesama semua tuh di Kadang ada yang dilem-lem jadi asbak. Iya benar lagi. Nah, anak-anak jadi bikin kayak kantong sendiri, kantong ya. Secara sadar nggak sadar, akhirnya teman-teman tahu sampahnya masing-masing. Kayak gitu sih sebenarnya. Pun jadi kebiasaan gue juga ketika gue ngerokok, bungkusannya gue taruh di tote bag gitu. Gue bawa pulang gitu. Itu jadi kebiasaan. Oh, jadi bagus malah ya. Nah, akhirnya kita kerja sama Surat Sobek untuk Surat Sobek nih yang bikin ini. kertasnya. Oke. pun anak Depok juga. Oh. Ntar bisa lu undang kemari. Keren bagus itu bagus. Ya, Makanya tadi Surat gua Sobek itu bahannya- jadi emang dia concernnya di limbah kertas gitu, didaur ulang lagi jadi sesuatu yang berbeda gitu. Jadi media lain. Dialih fungsikan lah ya, cuma di sampah doang. Ini nih bisa dibilang wujudnya lokalin Depok ini. Jadi album ini udah representasi banget labelnya label Depok gitu. Ini kan ada bareng sama Tap for Dessert yang rilis. Tap for Dessert juga label dari Depok. Terus Olsam bikin juga anakannya Dalam Gang Records gitu. Karena emang sebenarnya emang buat ngerilis si Olsam dulu nih sebenarnya. Kenapa gue bikin Dalam Gang Record gitu sama anak-anak di gang buat ngerilisin Olsam, tapi nggak nutup kemungkinan nantinya mau ada yang band-band lain mau ikut juga. justru gue malah kepikiran ketika udah jadi bentukan kayak gini, gue coba kumpulin temen-temen band se-Depok, gue bikin kompilasi seru juga. Seru. Nih. Gitu. Ada kompilasi sih bener asik banget sih. Duel ke KFC dah ya kita. Paketan. Lah kalau kita bisa di ayam babe aja. Ayam babe. Itu malah seru tuh. Bener, Ayam seru. ayam ini. Oh di Depok ayam babe lagi ya lagi. Ya maksudnya kayak gitu-gitu sih. Banyak upaya-upaya sih kayak gitu sih. Benar. Tapi ini lu bakal bikin konser rilisan gak, Cang? Oh ini nih menariknya nih. Menarik nih menarik ini. Jadi irama dari gang Olsam ini kita bakal melakukan pagelaran tur sekecamatan antar kecamatan. Nah kan, sumpah. Seru. Ini yang tadi gue baca di dalam ininya nih. ini nih Kecamatan. Ini yang ini nih. Ini Jadi nih serunya nih. lu di mana? Olsam datang lebih dekat ke kalian-kalian. Langsung ke kecamatan. Jadi buat kurun waktunya ntar ya. Ntar. Nunggu aja pokoknya di longok aja ini aneh. Sosmednya. Sosmednya Olsam, Oke. aktivitas-aktivitasnya gitu. Berarti total berapa kecamatan, Cang? 11. 11 kecamatan lu datengin semua. Iya. Anjing. Keren banget sih. Ini langka sih. Biasa kan band rilis tuh turnya tur kota. Nah, ini kecamatan. Kecamatan. Menarik kan? Ini belum pernah dilakukan band dimanapun. Benar, Belum pernah. dilakukan Ya dimanapun. jika Depok kota aneh, absurd, anomali lah. Olsam adalah wujud anomali itu sendiri. Malah bagus kayak gitu. Iya. Oh, sam. Asam tung tang sam. Tapi ini gimana Cang secara buat ngejalaninnya tuh kecamatan tuh hitungannya gimana Cang? Jadi kan gini,
Olsam dan gue pribadi udah ngejaring kita berteman siapa aja ya kan? Iya, benar. Gitu. Jadi cukup kita coba kontak teman-teman yang bisa membuatin gitu, tempatin gitu, yang ketempatan lah ibaratnya gitu. Ini coba lagi di apa ya? Dititikin setiap kecamatan yang di mana aja gitu. Jadi gunanya buat apa sih? Buat merangsang kantong-kantong kreasi gitu di Depok khususnya. Ya kan kayak di sini di mana-mana pun sekarang udah mulai tumbuh gitu kan kantong-kantong kreasi yang lainnya gitu dalam bentuk apapun, giat-giat apapun, lintas disiplin apapun gitu jadinya. Gila sih. Beji gue pasti datengin sih. Wah harus dong. Tapi beberapa udah ada yang lokasinya udah dilihat. Udah. Asal. Udah. Suka aja ya oke tuh. Oh, Gue datengin. Oke, itu. Ini kita pakai masing-masing aja dah. Oke. Lu sama kayak gue ler. Kan gue bisa rumah yang ini. Ratu Jaya lu ya? Ratu Jaya Ya, gue. Cipayung. 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 Beji. Banyu Pasar Beji. Minggu ntar. Lu pilih aja kalau ntar. Ya lu bisa pilih. datang. Lu 11 juga ngikut 11 bisa. aja ya? Boleh ngikut. Oke, Oh, curangan dia semua. Gue iri nih kalau gitu. Gue juga semua. Jadi lu bayangin gak sih biasanya band-band tour nyetak kaos dong pasti. Iya. Tur Tokyo, Jepang tour. Tokyo. Kalau ini Tur antar kota antar padepokan. Di Bojong Sari. gak ada orang kepikiran bikin kecamatan gak ada. Iya sih. Gak ada sih orang Gak ada orang kepikiran kayak gitu. kecamatan. Bajunya gue beli anjing. Harus lu beli tapi nggak ada di online. Iya. Lu harus datengin Dateng. turnya. Datang pas lagi Pasti. acara itu. Oh, Oh, wah Itu gila. limited edition deh. Ini sih bener-bener gila sih ini. Iya. Ini keren banget sih. Ini bener-bener keren Kayaknya banget. kita jadi bocah Depok emang harus begitu deh. Betul. Kayaknya gitu ya. Biar kenapa sih? Ya biar teman-teman di luar memberitakan lagi hal-hal yang bukan itu aja. Yang Bener banget. konotasinya ke situ lagi. Iya. Itu sih bisa ide bagus buat kita kalau bikin tour juga tuh. Iya. Kelurahan. Kelurahan. Lebih banyak. Agak lebih ini ya. Agak lebih ini Atau enggak kalau kalian mah ini aja. Apa? Tur lampu merah. Makin banyak. Kalau lampu merah banyak banget. Banyak anjing. Ada lampu merah yang sepi pasti. Sama lampu merah yang Halo, kita podcast sudah. lucu banget. Mending kalau yang lampu merahnya lama mah nggak apa-apa. Yang waktunya kalau yang sepi mah buat Lampu merah yang rusak. apa kuning mulu. Terus tadi ini ngomongin lokalin. Kan kemarin kan kita juga sempet datang tuh. Itu yang udah yang keberapa tuh Cang lokalin yang kemarin Cang? Pertama. Itu baru awal gitu. Jadi nggak tahu ya, sadar nggak sadar si Gang selalu buat kayak progres setiap tahun gitu. Padahal nggak kita iniin banget sih, nggak kita pakemin lah. Gitu. Itu juga berangkat dari tahun kemarin. Kita ngelihat kota musik-musik di Depok mulai tumbuh. Lain ya gitu, bukan cuman genre dominan yang ada di sini, tapi menghasilkan musik-musik yang lebih inovasi lah gue bisa bilang. Tahun kemarin kan bikin Son of Friday itu bersama Warnus. Betul. Gitu. Nah tahun ini coba dilebarin lagi, jadi lokalin ada saling sapa yang kemarin kalian datang. Iya benar. Ya itu jadi satu kayak gini sih sebenarnya. Cuman mau gue bisa gak sih ngobrolin musik tanpa main musik gitu? Oh ternyata bisa tetap asik kayak kemarin Asik, tuh. bener, asik banget. Gitu. Pun ini juga landasan dasarnya kan karena gue pemain musik kan, tapi kita ngobrol kan di sini. Ternyata ya teman-teman mungkin ini bukan hal yang baru ya, gitu ya mungkin. Tapi jadi apa ya? Kalau menurut gue sih jadi kayak ngecharge aja gitu. Ibarat gawai nih. Gawe. Iya dong. Ibarat HP. Orang dulu banget gawai. Pager. Gua bilang gawai. Orang dulu banget. Ya ibarat HP lu lobet, inilah obatnya gitu. Ya jika apa ya, pertemuan adalah kabar. Pertemuan adalah kabar. Dia nggak mau cerita. Dia gini sendiri. Gue nunggu lu. Udah gak mau. Gue udah gak mau cerita Yang ngobrol obatnya maksudnya gitu. Oke. Itu saling sapa. Terus kalau lokalin sendiri wujudnya jadi ada. Ya gignya tetap ada. Saban bulan kita coba upayain karena kita coba buka panggung skala kecil yang kita coba buat terus rutin setiap bulannya gitu. Bukan cuman bandnya tapi teman-teman kolektifnya gitu. Misal lu punya kolektif apa, mau buat musik ya outputnya jangan
Lu kok apaan komunitas musang, lu mau bikin musik ya nggak apa-apa juga. Bisa pakai suara musang ya. Iya, itu maksudnya. musang akapela kan boleh, musang akapela boleh. Coba Terserah. contohin dong. Contohin dong. Coba dong Ler, coba. Kita kan nggak pernah tahu ya musang gimana. Tapi lu bisa tahu duluan. Sebenarnya mau di sini. Emang anjing ditungguin gua, sialan banget. Mau dulu gini doang. Iya benar-benar. Terus ada di dalamnya ada konserin. Ini berarti bagian dari lokalin itu. Iya. Oh berarti lokal ini IP-nya. Bisa dibilang ya perbuatannya lah, programnya lah gitu. Gue sambil ngunyah-ngunyah dikit. Boleh. Kita kan tadi enggak apa-apa. Anjir. Jadi ada konserin, ada panggung lintas kota gitu. Ketika teman-teman di Depok, oh kayaknya di luar Depok lagi tren musik ini nih. Kita ada loh musik kayak gini loh di Depok. Coba dong mau gak ke di tempat lo, di kota lo. Nih gua ada. Gitu, itu panggung lintas kota sama Nyetudio. Nyetudio tuh lebih ke workshop. Oh, iya makanya lo kemarin lokalin kemarin tuh ngundang beberapa apa sih itu sebutannya itu? Praktisi. Art worker. Sebutannya itu apa sih art worker sebenarnya? Orang-orang ilustrator. Kayak gini-gini kan. nih. Kayak gini-gini nih. Iya benar. Kalau lu pernah, nah kayak gini-gini nih. Dia ini yang bikin ini. Itu buatan siapa tuh Cang itu Cang? Ini kemarin nih si siapa? Iya, si Ben. Si Ben. Jadi emang irisan musik tuh lebar banget kan. Betul. Gitu, bukan cuman lu Lagu. ternyata ya. Iya, ya nggak salah yang bikin lagu, bikin karya, tapi ada penunjang-penunjang lainnya. Iya, benar, gitu. benar. Ketika lu mau bikin sebuah merchandise, Iya. kenapa sih kemarin obrolan kemarin di lokalin pertama saling sapa band dan brand gitu. Iya. Karena kan emang cuman beda R. Iya. Kita kan ini jadi produk loh gitu. Sadar nggak sadar. Sebenarnya itu sih yang lagi diupayain juga. Karena gue yakin di Depok tuh maker semua, pembuat semua. Iya. Makanya musik-musik bagus sebenarnya banyak banget di Depok. Gitu, tapi apakah dia bisa jadi sellernya? Nah, itu dia. Bisa menjualnya gitu. Contohnya ada anak stand up Depok, si Injap. Nah, Bisa buatnya, cuman nggak bisa ngejualnya. nah kan kayak gitu-gitu Iya, kan. benar. Harus cuma datang tuh dia ya. Iya kemarin Harusnya. Iya, kayak Cuma orangnya males. Iya, kita juga ya udah. Makanya nggak kaya-kaya tuh. Benar banget Dan nggak kerja-kerja. Benar. Jadi ngomongin orang. Contoh aja. Gitu, jadi banyak penunjangnya kan. Sebuah band itu. Ya gitu. Lah kenapa jadi diem ya kita ya? Iya, gue juga nunggu lu. Oh itu habis. Kira aja masih ada. Oh, ya nggak apa-apa. Nadanya kayak belum kelar. Iya. Gue nunggu sebenarnya. Terus gue yang menarik kemarin dari lokalin adalah gue ngeliat tuh itu yang art worker, Iya. illustrator. Nah itu kan kita nih sebagai kan kita kan podcast kan butuh juga kok gitu Iya, gituan ada. kok, ya kan. Nah yang gue lihat, wih bisa nih ternyata ada kerjasama. kesono tuh emang manfaatnya banyak gitu. Betul. Iya, yang kita bisa kolektif sama orang lah. Iya, gitu, emang Itu yang gue lihat dari lokalin kemarin itu bukan cuman isinya bukan cuman yang ilmu yang kita dapat tapi relasinya. Benar. Iya. Itu yang penting menurut gua tuh. Karena kan kita selama ini nggak tahu di Depok banyak ilustrator Iya bener mantap. Cang, bener Cang. Itulah, Itu juga salah satunya sih gitu. Gue juga nggak pengen pelaku-pelaku ini dibilang mitos gitu. Iya dong. Benar. Setara Ada loh. Pegasus ya benar. Ada loh. Dan itu juga jadi wujud tanggung jawab gitu gak sih sama yang udah dibuat. Gitu sih sebenarnya. Dan rata-rata mereka tuh malah besarnya di luar kan. Ya lagi-lagi. Lagi-lagi. Karena menurut gua ya kurangnya kepedulian kita juga kali teman-teman di Depok gitu. Mungkin ntar abis ini jadi lebih care lagi, Bisa. lebih aware lagi gitu. Harusnya ya. Jadi banyak banget yang sakti-sakti gitu. Ngeri-ngeri loh. Ya lu tempat mana ya? Lu ke Jakarta pasti ada bocah Depok ya. Benar, itu benar. Tempat-tempat Pasti. yang oke ya. Pasti. Terus punya peranan penting lagi. Oh iya benar. Gitu. Yang di sinkro kita ler. Nah, Oh iya. Tiba-tiba lah orang Depok. Pasti. Orang Depok. Penonton. Oi. Vendor. Vendor kan. Iya orang apa brand? Iya jaga brand gitu. Jaga yang- brandnya ujung-ujungnya orang Depok. Dari mana Depok Iya, pas iya. sama. Iya, iya. Ujung-ujungnya selalu gitu, benar. Ya gue ke Java Jazz ya. Panggungnya dari Sawangan kawan.
Iya. Vendornya. Itu digotong rame-rame sama orang-orang. Masa di pasar. Udah jadi digotong. Pakai helikopter dong. Kayak main tower-tower gitu ya. Iya. Ngerti teknologi. Ya kan dulu tau game. Gua kira kan taunya orang sawan kuat kan. emang iya vendornya banyak. Iya kan ujung-ujungnya emang kita juga. Makanya coba yuk kita sama-sama yuk saling yuk. Gitu. Iya. Banyak kok saling lainnya Besok gitu. bikin lagi tuh brand Bram tuh bagus. Wah, bisa tuh. Beda apanya itu? Beda apanya? Beda aja dah pokoknya. Ya beda-beda aja ya. Kita nggak di musik kok. Kita bikin musik ntar kita Nggak bisa jingle. harus. Bisa agak lain ada lagunya. Oh, iya. Gitu. Ada lagunya. Bisa aja, bisa Bram, aja. bisa ini ntar. Bisa. All Sam. Iya. Bisa. Kita minta intro aja, kita minta intro buat opening. Bikinin intro. Kita boleh. Kan bisa aja. Boleh bisa aja. minta Kalau itu mah intro. bumper bikin aja di AI. Iya. Iya. Gitu-gitu sih. Maksudnya banyak giat-giat yang harusnya dilakuin di Depok gitu tanpa kita. Ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga gitu. Karena kita deket juga sama kota-kota besar ya. Nggak salah juga gitu. Temen, apakah kota kita menjadi selalu bayangan gitu? Jadi kota bayangan terus gitu. Kan enggak ya? Kita harus jadi utama ya. Ya. Kita adalah pemeran utama di film kita Wes, sendiri. asik. Lagu itu. Udah lagu Olsam tuh ada tuh lagu Olsam. Gak ada. Nah itu yang sama kurangnya Depok tuh emang tokoh-tokohnya banyak nih. Tapi inisiator yang kayak Cang Jamin yang nggak ada. Gitu Makanya yang gue bilang di awal tadi nih kita mendatangkan tokoh masyarakat Depok Asli. karena emang inisiatornya dia yang Lu ya? bisa ngumpulin itu tuh. Lu banget nih. Lu ya. Beban nih. Malu. Gak siap dipuji. Masalah aku malu. Bukan malu, bukan dipuji atau lu mau bilang tulang punggung, tulang ekor, tulang. Kok lu yang Woi, kenapa yang meleleh? Kan dia yang dipuji. Harus tanggung jam dong. Goblok. Ikut. Kalau gua kan itu hanya plebelan semata ya gitu ya. Gua lebih enaknya sebenarnya kan kita kenalannya secara telanjang aja gitu. Gimana? Nggak, maksudnya ya perlu entitas atau identitas apapun gitu, maksud gua ya udahlah kita ngobrolin atas dasar anak Depok nih. Iya. Mau dikemanain, mau diapain. Sebenarnya itu sih. Nah itu dia Cang. Si otak kreatifnya itu banyak. Cuman Betul. inisiator kayak elunya yang nggak ada. Makanya kemarin tuh emang pergerakan ini yang harus nih menurut gua. Ya karena kan gua mewarisin tahta tongkat Bung Karno ya. Kalau lu tuh langsung ya. Iya, lu Kalau ini apa disombong nih keren nih. Keren sih. Enggak ke Megawati enggak langsung tongkat Bung Karno tuh ada di cagar alam. Jadi penyambung lidah-lidah rakyat kayak gini. Masyarakat miskin terpadu kayak gini. Terpadu. Ya kan? Kayak kalian BPJS kelas 3 kayak gini ya. Iya juga. Enggak. Ya. Sebenarnya emang apa yang gua doyan pada dasarnya Bram. Cep Bram nih jadi semua. Langsung Gua tadi pengen gini gua jadi semua. Gak apa malah bagus kalau pakai Jadi gitu. gini Bram, Om Bram. Anjir. Biasanya naik ini tuh NMAX tuh kalau Om Bram. Gue bisa tuh. Bram Montana. Ya kayak cuman gue satu doyan sekali lagi gitu. Kayak gini-gini nongkrong juga doyan gitu. Kok lu sedih sih? Enggak, kalau gue doyannya rendang gue. Kita makanan Itu kedoyanan sendiri-sendiri nih. Kalau doyannya begini, gue rendang. Nggak, maksud gue hal-hal kegiatan yang kayak gini-gini gitu. Apalagi kan ya nggak salah kan kita punya banyak temen gitu. Apalagi kita nuai kebaikan gitu. Benar. Ya rugi gue kayaknya di hari ini punya satu musuh, rugi banget. Yes. Iya gak sih? Iya benar. Gitu, dan akhirnya itu juga yang bikin ya kayak gua gini, kayak lu mungkin ya, karena udah banyak di mana-mana muka, nggak bisa jadi orang jahat kita kawan. Anjir, gua kemarin baru bunuh orang. Kok ngaku? Ngakunya gampang. Ya lu. Ya elah. Jadi jelek lagi namanya ini. Baru tadi ini nih dibagus-bagusin kita. Ya kayak gitu Iya kan. benar. Iya Gak kan? bisa ya. Iyalah. Dan gak mau juga sih. Nah ngapain kan? Ngapain? Benar. Iya. Gila sih Cang. Keren banget. Terus ini dah kan yang kita kemarin kan ngeliat beberapa artwork gitu. Nah kita tuh nih kita menuju ke sana gimana sih Cang, ngobrol sama dianya gitu. Oh bisa. Gampang ya? Ntar lewat
gang jadi ahensi. Jadi Enggak bisa banget kok gitu Itu tuh maksudnya. pengen Ya kan doi keren ya nih, lu gitu. ngobrol brainstorm bareng gitu, lu mau buat sesuatu misalnya Iya. merchandise, Iya. drums gitu kan, udah Iya, gue tebak, bener. udah gue tebak itu. Iya emang iya kan emang itu tulisannya. Emang itu kan. Emang itu iya. Iya, Emang itu iya. Ya itu kan dia juga lu kumpulin idenya, lu pengen kayak gimana, pasti kan banyak referensi hari ini ya. Betul. Kalau Olsam sendiri kemarin gimana caranya teman-teman seniman lah gue bisa bilang ya. Disiplin lain itu merespon Olsam kayak gimana sih gitu. Oh ternyata si band kayak gini nih meresponnya. Itu Kalau gambar gua apa sih Cang itu Cang? ini gereja pertama yang ada di Depok Oh, loh. di Yang itu tuh. pemuda. Pemuda, yang di pemuda. Iya. Pemuda. Dan sah-sah aja nggak apa-apa. Gak kelihatan gereja juga itu. Dan nggak apa-apa gue bilang ini gereja rilisnya juga pas tanggal 25 5 ini. Desember. Kelihatannya kaos aja sih kalau gua. Iya kan lu ternyata emang udah dipakai. Bukan. Iya benar. Masa gedung di sini. Iya. Badan. Ada orangnya lagi keluar tar kalau ada gedung di situ. Kayak gitu-gitu ini wujud-wujudan teman-teman merespon sebenarnya gitu. Kayak yang sekarang boleh dagang nggak nih? Boleh Boleh dong. Boleh banget. Ini kesempatan lu terakhir kali nih. Waduh, gila, terakhir kali. Kali. Buset. Ya kita juga baru rilis sandang terbaru Olsam. Sandang terbaru. Dengan judul yang sama Irama dari Irama Gang dari gitu. Udah bisa dipesen ya. Itu di mana belinya, Cang? Ada di oleh-oleh Olsam. Oke. Bang mau warna hitam apa warna putih? Ntar lu pasti dikirimin Warna kiris. coklat. Iya. Emang gak bisa. Kalau itu orangnya buta warna. Padahal kagak produksi. Gak bisa baca itu. Gak bisa baca ya. Yang coklat Enggak, masa gitu. ntar lu pasti dikirimin kiris sama dia. Iya. Langsung ya. Iya sudah kan penting suruh gitu. bayar gitu. Ya Oh. Tuh Oke. boleh tuh langsung itu oleh-oleh Olsa. oleh-oleh Olsam bisa dipesan gitu. Ntar juga ya yang tadi gue bilang kalau yang kaos album ini, sandang album ini bisa di online. Tapi kalau ntar yang tour tunggu dulu. Nah, Nggak ada di online. yang tour tuh tungguin turnya dulu berarti yang penting datengin turnya. Nah, itu Itu baru. juga kerja sama salah satu artisan ya, art worker dari mana itu? Pasar Cipulir. Oh, Cipulir. Kemarin Joy Boy bukan? Bukan, ada Second Soft namanya. Enggak tahu sih. Ya, itu dia juga seniman juga dah. Iya, Seniman iya. kebanggaan emaknya. Iya. Bagus dong. Pertama emang harus cari emak. Benar, bagus. Emaknya dulu yang support. Pun gue juga yang support almarhum emak gue awal-awal gitu. Karena ada doa-doa dia gitu gak sih? Betul. Ketika emak gue dibandingin sama anaknya ya. Emak gua, ini emak nih. Ini anak-anak nih. Ya, nih mak nih. Ini Gua anak-anak, ya, nih. gua anak-anak dah. Ah, ini anak-anak. Ini minggir dulu nih. Lu minggir lu mau kasih sama siapa? Nah, emak ini dibandingin nih anak-anak dia, oh kalau anak saya mah kerja jadi PNS jadi ini. Ya emak kita dengan bangganya nih ngomongin, lah kalau anak gua mah tukang main gitar listrik di rumah. Setrum mulu kerjaan nih. Iya. Nggak bisa udah tem, nih, nggak udah bisa nggak ada, tem. udah nggak ada. Dia mah seniman. Wih. Kan itu doa ya. Iya. Gila sih. Sampai KTP gue jadi seniman tuh jadinya. Oh iya. Iya gue juga nggak ngerti dah, mak gue ada tuh urusannya dia yang siar gitu. Dia yang menyiarkan. Berarti Anak kan gue seniman, anak gue seniman. iya pride kan berarti. Iya, ya. betul. Emang udah restu dari awal berarti ya, Cang? Kayaknya gitu deh. Itu orang pertama yang ngedukung gue. Nyemplung. Iya. Tanpa sepengetahuan lu, Cang. Iya. Enggak. Masa tiba-tiba. Masa tiba-tiba. Iya dia kan kalau ngaji-ngaji malam yang siang hari Selasa biasanya tuh yang bela Israel Iya. yang gitu-gitu kan ya dia cerita tuh biasanya. Makanya ketika gua main di festival ya gue cuman mau bilang sama almarhum nyokap, mak gua main sama Iwan Fals ini sama Oma ya gitu Iya, aja kayak gitu. sepanggung ya. Ya iyalah satu-satu. Satu acara. Wah dahsyat sih emang. Lu masih punya emak kan? Masih. Alhamdulillah dah. Ya mumpung masih punya. Mau gue juga mimpinya jadi musisi gue. Oh iya. Iya. Terus? Terus gue kagak bisa main alat musik. Gak apa-apa coba aja dulu coba. Emang dari rodis dulu. Iya bener. Gak apa-apa. Gulung-gulung kabel dulu. Gak bisa main alat musik gak apa-apa kok. Cuma kan lu buta nada. Iya, nadanya kemana? Lu kemana? Berarti ini lu yang bakal lu jalanin nanti tour ini yang Yang kita terdekat. kita terdekat kita tunggu pokoknya tuh. Dan semua isi album ini udah bisa dinikmatin di semua digital platform. Betul banget. Yang Kalau ini beli ini juga bisa bisa langsung kayak yang tadi sama oleh-oleh Oleh-oleh Olsam. Olsam. Ini juga ada spesial yang dirahasiain gitu.
full legalisir dari player-playernya Olsam. Tadi gue udah lihat. Tadi gue udah lihat. Oh iya. Ada yang spesial dan orang itu emang ada yang beruntung. Kalau yang belum beruntung ya tinggal minta kan gitu. Berarti gampang dong. Iyalah. Oh, ini aja berarti buat jualan aja biar Ya. Karena kan spesial gue kan nih, koleksi gitu. kaset juga Cang ya. Beli dong. Nah itu tuh Ya, beli dong, kebanggaan gue tuh. Setuju. Kalau udah dapat legalisir dari Iya kan? yang punya. Karena kan emang ngobrolin sentuhan fisik masalah apa ya? Experience ya gitu. Betul banget. Lu bisa pegang gramasi kertasnya. Terus lu bisa setel. Emang effort gitu. Iya gak sih? Iya benar, Cang. Cuman emang vibes-nya kalau gua kalau dari kaset tuh. Iya sih. Ini udah jadi apa ya? Istirahat. Belum. Belum masih ada. Jadi kayak ya gua bilang mah band punya album apalagi punya rilisan fisik, wah itu udah kayak ijazah sih. Kalau buat gue pribadi sih gitu. Walaupun ijazah beda ya, kayak lu ijazahnya apaan dulu? Apaan maksudnya? Lu lulus kuliah. Ijazah lu misalnya apaan jurusannya? Manajemen. Nah, sekarang lu ngapain? Ini content writer. Ya kan walaupun beda Iya, nggak apa-apa beda. kan. Iya. Yang penting kan lu tanya Iya, benar. berijazah gak? Karena lu tulis kan berijazah ya gitu-gitu sih. Sah lah Sah bener. untuk jadi sebuah ormas. Musisi. Ya, bisa dibilang. Terakhir Cang, Nah, pesan-pesan ini kan emang notabene nih yang pendengar penonton kita tuh orang Depok. oh iya. Lu kasih tahu apa gitu Gak ada orang di luar Depok. Ada Ada. Taiwan. Ada orang Taiwan. tapi ini bener Taiwan Cang. Ini bener aja. Seriusan, Satu Taiwan. aja, satu orang ada. Taiwan satu. Dia translate tuh nggak apa-apa. Karena 85% pendengar penonton kita tuh Depok semua. Yang orang banyak belum tahu dan lu pengen kasih tahu Cang. Pertama, jangan kapok sama Depok. Asoy. Kata-kata kapok sama Depok. Keren lah. Keren Setuju. Iya. Satu ya. Ngomongnya satu. Kecuali lu ngomong nih. Kalau gitu dong apa-apa, ini ada satu. Ya ada yang tadi ulang. Nih. Gitu. Ini ada satu aja. Tapi itu oke. Ya maksudnya ya yang gue pengen sampein udahlah lu nggak perlu malu lagi Betul. lu jadi anak Depok dan ya emang ini identitas kita gitu. Yes. Jadi nggak ada lagi di kedepannya wah Depok ini krisis identitas, oh tunggu dulu, enggak gitu. Apakah jangan-jangan krisis identitas itu sendiri? Nah, bener lagi. Iya lagi. Kita yang banyak orang gak sadar tuh. Iya dong. Ya semua berlomba-lomba untuk menjadi apa ya kota yang kayak begini kayak begitu. Enggak. Gua rasa nih kita ini serupa sebuah kota. Kota ini kita ini kota. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kita hari ini bersama Cangdam Olsam. Yes, dan semua kalian bisa nikmatin irama dari Gang di semua digital musik platform. Yes, Juga bisa gokil. dibeli nih si kaset-kasetnya di Betul. oleh-oleh Olsam. Betul. Merchandise juga bisa dibeli di oleh-oleh Olsam. Betul, dan nantikan juga kita Olsam akan tur Iya, kecamatan. antar Itu dia. kecamatan Itu antar yang kita tunggu. padepokan. MC-nya kita. bisa antar Udah langsung. bisa berarti kalau lu pengen MC ada begini nih, ada pantunnya nih. Ais, udah ada pantun ya? Ya kan. Oke. Kalau ada sumur di ladang, ngapain lu numpang mandi? Kalau ada sponsor yang datang, boleh ntar kita ngobrol lagi. Terima kasih Cang. Terima kasih udah datang ngobrol. Sukses. Semoga sukses. Sehat-sehat. Yang penting sehat dulu. Iya, Terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah nonton, dengerin terus dan nonton podcast Bram. Setiap hari setiap hari Jumat dan Rabu Jam 5 sore. Di Spotify dan YouTube. Dadah.